Setelah selesai ibadah, baru kemudian hari dia cerita, kamu tahu, aku masuk gerejamu, badanku panas semua, dan aku gak bisa gerak sama sekali. Setelah selesai ibadah tuh baru dia bisa gerak gitu loh. Dan itu dia ngomong ke saya merinding sendiri. Hah? Sampai kayak gitu ya? Ko Philip pernah berpikir enggak, kita doakan Ko Philip panjang umur, ya kan, kita doakan dong ya. Tapi kalau misalnya visi ini tidak digenapi di masa hidupnya Ko Philip, 1000 gereja lokal dan 1 juta murid, Koko mempersiapkan apa dari sekarang? Makanya itu, mentoring itu harus dilaksanakan bukan di hari-hari terakhir pelayanan seseorang atau tunggu tua. Belajar dari Tuhan Yesus. Kalau kita ini murid Tuhan, kita akan seperti gurunya. Tuhan Yesus itu awal mula di Galilea, langsung pilih 12 murid. Doa semalam-malaman dulu, jadi nggak ngawur sembarangan, asal tembak orang. Tapi memang setelah itu Tuhan Yesus tunjuk, satu-satu jadi, you follow me. Mereka tiba-tiba bisa ikut, mereka seperti terpikat, tiba-tiba seperti ada kuasa yang menarik mereka. Saya punya prinsip selalu, kalau pelayanan itu hari pertama ministry langsung bukan cari pengganti, bukan cari penerus, kita terus akan bekerja sama, tapi mencari murid-murid Kristus yang bisa saya muridkan bersama dengan Kristus untuk Kristus. Jadi itu yang dilakukan, makanya seperti saya katakan tadi, ya kan, diberi kesempatan sama Pak Sam di Ungaran, saya nggak buang waktu, langsung pertama-tama Ko Yohanes ini, saya beritahu, ayo tak muridkan, saya investasi hidup. Jadi semuanya, jadi supaya apa yang saya bisa lakukan, bukan saya sendiri yang bisa lakukan. Pekerjaan sorga itu bukan copyright, tapi right to copy. Saya beritahukan semua sesuai levelnya ya, kemampuan. Jadi saya akan beritahukan apa yang saya tahu, apa yang saya, terutama dia yang saya kenal. Saya akan terus wariskan, tiap hari konsisten, terus secara stabil. Ya kan? Lama-lama mereka mengerti, sampai karunia pun diajari, meskipun karunia itu dari Roh Kudus, tapi kita bisa beritahukan prinsip-prinsipnya. Jadi bukan hanya kita yang bisa menyembuhkan, ya, yang menyembuhkan Tuhan Yesus bukan kita, tapi bukan hanya kita yang punya karunia punya pelayanan kesembuhan. Karena tanda orang benar adalah mereka akan tumpang tangan, orang sakit akan sembuh, Markus 16. Jadi saya ajarkan mereka bukan untuk percaya diri, tapi untuk percaya sama Tuhan. Jadi satu-satu jadi, baik itu pengembalaan, baik mereka, siapa bilang semuanya itu full timer saja atau mereka jadi pendeta. Ada banyak orang-orang yang kita muridkan, anak-anak muda yang sekarang jadi dokter gigi seperti episode sebelumnya. Ya kan, ada yang duduk di sini itu adalah seorang dentist, ada yang di properti, ada yang punya pelabuhan sekarang, ya kan, yang kelola pelabuhan maksudnya. Luar biasa, padahal dulu saya masih ingat mereka itu hanyalah kayak bahasa Pak Asam tadi, sinyo-sinyo, noni-noni, mas-mas, mbak-mbak muda. Mereka nggak bisa apa-apa, anak muda ingusan istilahnya. Tapi karena mereka dimuridkan, keluar potensi ilahinya, menjadi seperti Kristus. Mereka bisa ini, bisa itu. Padahal dulu loh saya masih ingat kok mereka itu di belakang sana duduknya, yang di sana itu bantu-bantu. Sekarang jadi signifikan. Saya nggak takut sih. Ya saya percaya kita semua diberi Tuhan panjang umur. Tapi dari awal kita selalu siap. Visi ini nggak akan dibawa ke kuburan. We will die leaving a revival behind. Kalaupun harus mati itu keuntungan, berarti yang di belakang diuntungkan. Kalau sampai ada orang tokoh-tokoh iman diangkat sama Tuhan, kebangunan rohaninya tetap jalan. Karena dari awal kita mentori secara sengaja. Kalau sampai omong kosongnya ini, orang dunia bilang, Ersan, jangan terjadi gitu ya. Saya sih nggak takut sih. Yang takut mereka bukan saya. Tapi kalau seumpamanya terjadi, I have you. Semua jadi, iya, itu akan terus continue. Jadi not a problem. Visi ini akan digenapi. Tapi saya yakin 100%. Ko Philip pernah ragu enggak? Pernah, tapi ragu enggak saya ajak bicara. Saya bicara sama Tuhan, jadi keluarnya iman. Ragu nggak usah diajak ngobrol, sudah ada di dalam daging kita. Jadi biarin aja. Pernah nggak bimbang atau ragu, punya pikiran bahwa ini nggak akan diselesaikan di masa hidup? No, in Jesus name ini akan selesai dalam masa hidup kita. 2030, jadi kalau dari take sekarang ini 2020, 10 tahun dari sekarang,
kita akan melihat 300 gereja berdiri, dipenuhi dengan orang-orang tua yang bermimpi, orang-orang muda yang mendapat penglihatan, yang hidup dalam visi Allah, dan anak-anak kecil yang dewasa, bertumbuh dewasa dalam nubuatan-nubuatan firman. Itu dia. Ya. Nah, tentunya kalian mungkin tanya, ini yang dua di sebelah sini ini, ya, ini adalah dari kebangunan rohani yang sudah era lebih baru. Jimmy ingat ya, apalagi Evi tahun 2000 tepatnya. Kalau sekarang, dari sekarang ini 20 tahun lalu. Cikal bakal daripada kegerakan anak-anak muda di gereja kita yang namanya Army of God, mulainya itu dari sekelompok anak muda kurang lebih 100-an lebih. Mereka yang pada rata-rata sakit hati sama pemimpin segalanya. Lalu disitulah putar balik, kebangunan rohani terjadi, masuk ke kampus-kampus, bangkitlah sebuah generasi yang ganas sekali terhadap kuasa kegelapan. Mereka yang hidupnya beda, dan juga banyak yang menyerahkan hidupnya menjadi hamba-hamba Tuhan, itu saja sudah against the culture. Ya, sekali lagi tidak semuanya jadi full timer, mungkin sepersekian sedikit. Tapi semuanya hari ini saya masih lihat di dalam gereja, orang-orang hidup dalam visi di jamaah Tuhan waktu SMP, waktu SMA. Yaitu di tahun-tahun 2000 itu. Evi masih ingat nggak kejadian-kejadian itu? Apa yang paling ingat di dalam bayangan Evi? Waktu itu kan Evi memang baru masuk ke Mawar Sharon. Awal-awal sih diajak satu teman yang Evi nggak suka dia. Jadi karena dia sangat mengganggu terus, jadi ya sudahlah, tak datang satu kali gitu. Kayak dia ajak terus gitu ya? Terus tapi itu waktu itu belum co-Philip sih. Setelah ada kejadian di gereja, Evi baru masuk, bingung gitu. Loh, kok kayak gini, kenapa ya? Oh, memang bisa ya kayak gini ya. Ada kejadian kayak, Evi pikir itu wajar kayak gitu. Nggak ngerti. Terus dipanggil sama pemimpin, bawa pulpen, spidol apa gitu ya. Terus di rumahnya buka peta Surabaya, terus mulai memetakan, ini CG-CG ada di sini. Waktu itu sudah mulai jadi sponsor, terus disuruh bantu. Sudah ada kelompok-kelompok kecil, dengan iman itu, di titik-titik, oh sudah ada beberapa yang ditinggalkan. Jadi seperti oleh pemetaan rohani atas kotanya. Betul. Lalu kita mau penuhi bumi dengan kemuliaannya, merintis CG-CG atau kelompok kecil yang baru. Mengangkat pemimpin baru dan lain sebagainya. Kalau sponsor itu artinya bukan berarti Evi sudah menjadi ketua sel group atau belum ya, masih jadi pupuk bawang istilahnya, tapi sudah dikasih visi untuk memenangkan jiwa. Terus gak lama co-Philip, pernah satu kali co-Philip khotbah yang ngasih tahu, kalau kamu nggak mau kuncinya ini, tak kasih ke orang lain, kayak gitu. Nah jadi kunci itu, kebangunan rohani. Iya betul. Itu benar-benar kayak mukul gitu di hati. Iya ya, kalau nggak mau dikasih orang lain loh, mau nggak kayak gitu. Kita semua nangis untuk jiwa-jiwa. Mulai hari itu baru sadar, oh kita tuh bergereja bukan hanya untuk ourselves gitu loh, tapi benar-benar kita tuh ayo look up. Oh banyak orang di luar sana yang belum kenal Tuhan. Kalau kamu nggak beritahukan kepada mereka, mereka masuk neraka loh. Co-Philip dulu kan kayak gitu. Jadi iya ya, aduh gimana ya? Kalau masuk neraka gimana ya? Itu soalnya faktanya. Iya benar. Jadi waktu itu cetak traktat kan, Trip to Hell, masuk ke satu kampus yang besar di Surabaya. Itu traktatnya jelek sekali ya, aduh traktat murahan, tapi Tuhan dengan gambar ilustrasi kan, 10.000 traktat kita habiskan 8 orang di CG-nya Evi waktu itu, masuk nggak mikir apa-apa, nggak tahu apa-apa, habiskan saja, habiskan terus ketemu orang-orang mahasiswa yang duduk, datangi, namanya siapa, memberanikan diri padahal nggak pede gitu loh. Hah? Ngajak orang ngomong, bukan aku itu. Terus doakan mereka, beritahukan Injil, terus kasih tahu, datang ya ke acara kita. Nah, di salah satu kampus, gedungnya sangat tidak muat gitu loh. Jadi orang-orang yang datang tuh banyak sekali, sampai pilar-pilarnya tuh mulai goncang. Waktu kebaktian ya itu ya, waktu kebaktian, waktu KKR-nya ya. Iya, pilarnya sampai goncang ya. Iya. Jadi itu pertama kalinya kita benar-benar, oh ini artinya jadi orang Kristen, ini artinya jadi orang percaya. Kita melakukan sesuatu yang benar-benar Tuhan suruh gitu loh. Kabarkan Injil kepada seluruh makhluk. Ya terus dari situ banyak kampus, ada kampus-kampus yang menolak juga, banyak kampus dimenangkan,
yang dari 100 itu tadi, ruang ibadah itu jadi panas sekali pokoknya. Panas sekali setiap kali ibadah. Yang kasihan yang umum yang berikutnya. Padahal AC nyala, AC-nya nyala itu PKPK, gitu. Tapi panas gara-gara anak muda ini semuanya lompat-lompat memuji-muji Tuhan. Betul. Itu pilar ya? Iya, itu pilar jadi goyang padahal orangnya imut-imut kecil-kecil begini tuh. Bisa membuat pilar goyang, tuh bayangin semangatnya seperti apa. Jadi berapa itu waktu dari 100? Gak tahu 1000 ya Go, 1000 kayaknya. Iya, dalam waktu bulan ya, berapa bulan jadi 1000 lalu jadi ribuan. Dan hari 500, ini kemudian gereja-gereja kita di seluruh Nusantara sampai luar negeri banyak hamba-hamba Tuhannya dari golongan anak-anak muda ini. Yang tentunya sekarang sudah punya anak. Evi juga sudah punya anak, ya kan? Tapi nggak kelihatan, masih seperti umur 14. Puji Tuhan. Ya itu keinget itu, terus kampus-kampus mulai dimenangkan. Banyak sekali yang orang-orang benar-benar anak muda yang nggak tahu apa-apa jadi ketua sel, waktu itu namanya penilik ya, penilik dan sebagainya, yang seperti yang Kak Mac bilang tadi, banyak sekali yang diutus jadi gembala-gembala. Ya inilah generasi orang-orang muda yang istimewa menurut saya, karena notabene young people today live for themselves. Saya harap Before 30 Mentoring ini ya Mac mengganggu hatimu. Saya berharap benar, bukan hanya untuk ketuk-ketuk pintu, cuman garuk-garuk permukaan. Saya harap ini akan menggoncangkan isi hatimu. Inilah orang-orang muda yang sampai selamanya saya bangga jadi kokonya istilahnya. Jadi pemimpin mereka, karena mereka adalah orang-orang yang nggak hidup bagi dirinya. Tapi buktinya ya, kalau orang cari kerajaan surga semua ditambahkan tuh. Mereka menikah baik-baik, dapat pasangan hidup yang cinta Tuhan, nggak cinta Tuhan, sangat sayang sama mereka. Dapat anak-anak lucu-lucu. Tuhan pelihara baik yang full time atau yang di sekuler, di marketplace. Semua satu-satu ada keberhasilan dari Tuhan Yesus, bukan berarti tanpa masalah. Tapi saya senang sekali lihat orang-orang muda yang hidupnya adalah untuk jiwa-jiwa. Mereka menganggap serius perkataan Tuhan kepada nabi-nabi di Perjanjian Lama. Kamu adalah menara, kamu adalah penjaga. Kalau aku peringatkan suatu orang berdosa, kamu tidak beritahu. Nanti aku akan minta pertanggungjawabannya dari kamu. Bukan karena takut ya, tapi karena iba, belas kasihan. Pernah lihat mereka waktu kita lagi doa sama-sama itu, masih ingat di kantornya Ko Philip yang masih yang kecil itu, yang atapnya pun saya cuma dapat pinggiran atap itu, di situ dapat segitu. Kita semuanya datang berdoa anak muda itu berdoa seolah-olah kita itu kanker minta sembuh, berdoa seolah-olah orang kita cintai sendiri mati minta dibangkitkan. Padahal kita doa untuk strangers, orang yang kita tidak kenal. Itu jumlahnya cuma 100 orang, bukan yang kumpul gitu giliran, nggak bisa itu berapa puluh. Kan kantor saya kecil, nanti hari apa berapa puluh lagi, belasan orang. Kita doa sembahyang gebrak-gebrak meja istilahnya. Aduh kasihan yang di kantor sebelah. Kita berdoa minta Tuhan give me, kasih kami generasi ini. Dan that's where I come from, dari generasi seperti itu. And I hope that generation is not gone. Saya harap itu regenerasi dalam hatinya setiap kalian. Saya bersyukur sekali. Banyak orang yang disembuhkan juga kok. Jadi ada yang dari kepercayaan lain, mereka datang ke KKR Trip to Hell waktu itu. Waktu khotbah, jadi tuli kok, nggak dengar apa-apa. Ketakutan sendiri. Terus setelah selesai khotbah dia datangi pemimpin yang ada, minta didoakan. Terus didoakan, sembuh, akhirnya dia mau terima Tuhan. Karena benar-benar Tuhan itu kuasanya nggak main-main gitu loh. Kalau kamu nggak mau tahu ini beneran ini Tuhan kayak gitu, aku akan melakukan sesuatu ke kamu. Ada satu teman saya juga yang pinter sekali, saya ajak ke gereja berkali-kali nggak mau agama lain. Terus waktu akhirnya dia datang, waktu itu kan saya kan sama teman-teman duduknya selalu di depan. Dia duduk di samping saya nggak tahu, saya kira dia malu atau apa toh. Dia duduk diem, setelah selesai ibadah, baru kemudian hari dia cerita, kamu tahu aku masuk gerejamu, badanku panas semua, dan aku nggak bisa gerak sama sekali. Setelah selesai ibadah tuh baru dia bisa gerak gitu loh. Dan itu dia ngomong ke saya merinding sendiri. Hah? Sampai kayak gitu ya? Padahal saya nggak ngapa-ngapain. Hanya berdoa, ngajak dia, that's it kayak gitu loh. Banyak hal pasti terjadi. Saya sendiri baru tahu nih diceritain. Saya nggak tahu cerita-cerita ini. Karena ini detail-detailnya ya. Saya nggak tahu satu persatu. Tapi kalau diceritain gini, andai kata sorga buka buku ya suatu hari ya, akan banyak cerita. What really happened waktu kita taat.
Tuhan sayang generasi kita semua ya. Nah, sampai kapanpun ya Evi, aku tidak mungkin bisa lihat kamu sudah sebagai orang yang sudah punya anak segalanya sampai. Karena dulu itu lucu-lucu ini anak-anak ini istilahnya nggak tahu Evi gitu nggak kunciran begini datang ke kebaktian. Saya masih ingat suatu hari Pak Sam itu umur 16 itu dulu ada. Jadi yang khotbah itu anak-anak muda sendiri pada anak-anak muda. Jadi karena kelompok sel atau mereka kumpul beberapa kelompok kecil atau diadakan suatu kelompok besar gitu ya. Itu saya masih ingat kok, saya itu berada di kantor kecil itu, lalu tiba-tiba ada yang lari dan berkata, Ko Philip, apa? Si ini khotbah. Ya khotbahnya sebenarnya belepotan sih. Ya kan kita semua itu bisa khotbah apa anak-anak muda, tapi kita berapi-api, pokoknya Injil ABC, udah ABC, D, E, F, G, alfabet aja. Kita mengeja aja masih pelat, mengeja firman, jadi kita masih belajar, tapi karena Tuhan lihat hati mereka, dari mulut bayi ku berikan firman, ku taruh firman. Tahu nggak Jimmy, ada satu orang yang lari ke saya, Ko Philip, si ini khotbah. Masih umur 16 tahun kalau nggak salah waktu itu, masih dalam seragam datang. Saya masih ingat kok hari itu saya datang ke gereja di halaman itu kok banyak anak-anak muda pakai seragaman, omong kotor, rokokan sampai diusir satu, nggak boleh rokokan di sini dan sebagainya. Tapi ternyata ada yang lari beritahu sama saya, salah satu muda-mudi itu dan berkata gini, si ini dari sekolah ini tuli sembuh. Pas dengerin dia khotbah, bayangin, sekalipun khotbahnya mungkin pas-pasan, tapi Tuhan khusus nyalain tuh telinga yang dari lahir tuli supaya bisa dengerin doa yang khotbah yang belepotan tapi dari hati yang beneran. Tapi Injilnya betul. Itu luar biasa. Ini generasi ini, kita mau lihat kisah para rasul itu nggak ada penutupannya. Coba baca di pasal 28. Itu Paulus di penjara lalu dia berkata gini-gini, nggak ada konklusi. Karena memang kisah para rasul itu 28 pasal firman Tuhan. Tapi kita semua ini pasal berikutnya istilahnya. Kita semua akan masuk dalam penggenapan. Harusnya anak-anak muda sekarang bangkit dan urapan kita ini sudah, pengurapan Tuhan atas kita sudah puluhan tahun, tapi kita semakin menjadi-jadi. Ya, itu yang luar biasa. Pernah dengar yang kayak gitu-gitu cerita-cerita? Pernah. Satu kali Jimmy itu datang ke Mawarsan, di antara semua ya paling muda saya lah ya. Saya itu bertobat, dibaptis, yang baptis itu timnya CFI. Oh iya. Jadi CFI jadi tim yang koordinir baptisan. Saya masih loh, orang ini, ternyata kita full time bersama ya di kemudian hari gitu loh. Ya cuma pertama saya itu anti sama Mawar Sharon gitu loh. Saya itu waduh, apa sih orang-orang ini pada pindah-pindah gitu. Saya itu kan bukan dari Mawar Sharon awalnya. Terus ikut cuma gara-gara ya lihat 1-2 kali filmnya bagus lah. Bikin film kan bagus-bagus gitu. Sampai satu kali akhirnya tertanam berkhotbah waktu itu ada acara di gereja. Saya ngerasa saya ini sudah pasti selamat. Orang saya ini dari keluarga baik-baik, nggak pernah tukaran, nggak pernah ngomong kotor, main cewek juga nggak pernah. Pasti saya masuk surga gitu loh. Setiap kali Ko Philip altar call, saya bilang bukan buat saya, orang lain saya gitu. Saya ketawa lihat ini siapa? Saya tuh lihat altar traktat Trip to Hell. Siapa sih orang Rusia ini? Philip Mantova. Kan dulu belum terkenal sekarang gitu ya. Dulu kan dari traktat, ini orang Rusia, saya tertarik karena orang Rusia bisa bahasa Indonesia nih saya. Rusia. Kamu pikir orang Rusia berusia. Dia pikir orang Rusia. Rusia kita nggak jauh berbeda berusia. Karena seringkali kan kiblat. Mantova kiranya Mantovani atau. Saya datang gitu kan. Terus saya nggak pernah maju untuk tertarik untuk bertobat karena saya itu ngerasa enggak lah, saya ini orang baik-baik. Sampai satu kali tiba-tiba itu saya bisa freeze di tengah-tengah ibadah. Freeze? Iya freeze kayak diem gitu terus kayak kenceng gitu. Kamu harus bertobat. Berikan dirimu dibaptis. Saya itu dari latar belakang dibaptis itu tunggu harus ada programnya dulu, belajar dulu baru siap. Tiba-tiba itu dirubah, semua tatanan yang saya tahu itu berubah. Saya ketakutan, saya bisa gandeng teman saya yang cowok. Gini, kan aneh gitu cuman. Iya. Dia lebih kaget lagi. Iya, dia kaget. Ada apa ya? Dia kaget gitu, kita baptis yuk. Saya bilang gitu. Enggak izin orang tua. Gak usah, daripada kita mati. Saya bilang gitu. Masih muda, masih SMA itu. Saya baptis. Waktu saya masuk. Itu kan kisah-kisah yang kita alami yang. Terus mimpi, kadang mimpi itu mimpinya cuma mimpi ketemu Ko Philip. Terus mimpi dimurikan itu seneng banget. Kok tiba-tiba ada di hari ini kok bisa begini gitu. Dulu kan jaraknya jauh banget ya. Mungkin ada orang-orang yang juga ingin dimuridin kayak sebuah keberuntungan gitu loh. Nah, sampai satu titik itu yang menjadi titik perubahan. Saya tuh orangnya setengah-setengah gitu ya.
ininya main, ya pingin lah melayani Tuhan, kepingin jadi revivalist, tapi dari situ ya kepingin hidup nyaman gitu, kepingin hidup enak, tidak mau susah. Terus satu kali Ko Philip itu khotbah, bilang, kok usah bingung sama hidup kalian, yang penting nginjil. Saya tuh jadi kayak virus di tengah-tengah ibadah. Saya ceritain sama orang-orang itu, ya iya orang tuanya kaya, dia nggak bingung, kita butuh uang. Wah, saya difitnah kayaknya. Tapi yang enggak loh. Tapi kan pasti ada orang-orang yang begitu. Itu yang saya, apa rahasianya kok Philip itu bisa datang kayak seolah dari orang dikirim dari planet lain, terus datang terus bisa punya banyak plan, banyak strategi, banyak visi kayak tadi cerita sama Komoro bikin begini, terus mimpi, doain tembang tangan. Memang Philip diajarin di Kanada atau tiba-tiba datang terus ya itu. Sebenarnya itu pertanyaan yang bagus sekali untuk menjelang ke konklusi daripada acara ini. Rahasianya gini, apa yang kita bicarakan hari ini bukanlah teori tetapi secrets. Pertanyaan yang bagus sekali. Apa yang terjadi, saya coba konekkan dengan apa yang dikatakan oleh Koyo tadi. Tahu apa yang terjadi di 94 dan 95, 94 itu datang dibentuk, aku harus menang. 95 datang dengan karunia, itu ada sesuatu terjadi di antaranya. Yang pertama, pembentukan karakter kematian daging. 94 kan saya dilatih dengan fasilitas yang kurang cocok dan kurang nyaman buat saya. Saya tidak boleh ngeluh, tidak boleh punya status duniawi. Apapun itu juga tidak boleh ada level. Kita tuh harus bisa ikut Kristus kemana-mana. Pulang dari situ nggak selesai. Saya dibentuk lagi dengan terjadi sebuah insiden di dalam gereja. Intinya aja lah, intinya ada seorang hamba Tuhan yang melukai hati kami dan berbuat sesuatu yang jahat terhadap saya, baik dalam bentuk kata-kata maupun kelakuan, ya, dan akhirnya perlakuan dan kelakuan. Saya disuruh Tuhan untuk mengampuni. Roh Kudus suruh saya harus mengampuni. Singkat cerita, saya ampuni dan itu tidak gampang. Karena dia yang salah, saya minta maaf. Saya minta maaf bukan atas kesalahan, tapi saya minta maaf jikalau saya itu begitu menjengkelkan sampai kamu benci. Mungkin kamu lihat saya itu nggak suka hati. Saya pokoknya apapun alasannya saya tidak tahu. Saya minta maaf kenapa Anda harus memperlakukan saya demikian ini. Saya tidak ngerti alasannya. Tapi kalau memang ada sesuatu yang salah dari aku minta maaf sama kamu. Dan itu menjadi kemenangan. Dari facility, mengampuni, betul-betul digesek-gesek ini daging, betul-betul diiris-iris sama Roh Kudus. Saya belajar untuk tunduk. Tahun 95 sebelum saya pulang ke Indonesia, liburan lalu ke Ungaran, saya dapat mimpi waktu saya di Surabaya belum pergi ke Jawa Tengah. Dalam mimpi saya itu saya melihat tulisan neon bagus sekali. Holy Spirit, the Holy Spirit, Roh Kudus. Keesokan hari saya mimpi lagi, tapi dalam mimpi itu saya nggak ngelihat gambar, saya hanya mendengar suara, receive the Holy Spirit, terima Roh Kudus, terima Roh Kudus. Keesokan harinya, ini 3 hari menjelang pergi ke Ungaran, tahun 95 itu, sebelum 94 terakhir kali saya ke situ. Ini kan saya pulang udah bahagia, udah senang, udah bergairah, ini saya mau ketemu sama teman-teman saya. Dan tahun 95 itu sebelum saya pergi, malam ketiganya saya mimpinya begini, saya melihat saya berada di sebuah stadion, dan banyak jiwa-jiwa lautan manusia, dan saya angkat tangan dan berkata, terimalah Roh Kudus. Waktu saya teriak dengan keras, Roh Kudus turun, terjadi lawatan. Lalu saya dengan itu, hari itu, keesokan harinya saya pergi ke Ungaran. Terjadi putar baliknya di sana. Iya. Selalu intinya di situ. Iya, jadi waktu ke Philip ke Ungaran tuh selain yang pertama tuh ngajari kami fondasi, yang kedua ngomong soal yang pertama terjadi kelepasan, kedua baptisan Roh Kudus terjadi. Pak Sam ingat waktu itu yang anak-anak kecil, anak-anak sekolah minggu itu ya, kalau di GMS namanya Eagle Kid, mereka ngalamin baptisan Roh Kudus, ingat ya? Iya. Kemudian anak kecil itu udah akan orang tuanya yang belum dipenuhi Roh Kudus, orang tuanya dipenuhi Roh Kudus. Itu terjadi begitu masif, begitu menyeluruh gitu ya. Kemudian juga orang-orang tuh suka berdoa, jiwa-jiwa bertambah, jam kebaktian juga sempat bertambah. Pak Sam bikin kebaktian yang ketiga waktu itu. Oh, yang jadi hal yang Pak Sam signifikan, ya. Ini sih. Iya. Itu zaman itu tuh Victor tuh masih kecil sekali. Anaknya Pak Sam, Iya. Victor yang masih kecil. Terus di akhir ibadah itu ada seorang bapak
Ya sama saya lebih tua dia, belum dipenuhi Roh Kudus. Sama Victor tuh didoakan kepenuhan Roh Kudus. Waktu Victor umur berapa? Victor umur berapa ya? Masih kecil ya, tahun 90. Masih SD kayaknya. Masih SD. Jadi orang tua didoakan anak SD kepenuhan Roh Iya, Kudus. kepenuhan Roh Kudus, dan orang itu kemudian terakhir kan jadi hamba Tuhan. Wow. Ya, jadi hamba Tuhan, terus kemudian meninggal sebagai hamba Tuhan. Sudah berusia. Puji Tuhan ya. Tuhan bisa pakai anak-anak kecil juga. Dan Tuhan, memang sekarang saya kalau nggak cerita-cerita gini senang sekali nostalgia. Karena saya tidak ingat semua, karena kita sedang di dalam kegerakan juga. Kebangunan rohani sedang terjadi, kita lihat ke depan. Tapi kalau nostalgia ya heran ya, apa yang Tuhan kerjakan. Saya baru anak kecil pun, saya ingat kok Victor waktu masih imut-imut kecil, umur berapa itu, masih belum double digit usianya, masih 1 angka. Bisa mendoakan orang seperti itu, kebangunan rohani itu bisa jauh. Nanti mulai semua hanya dengan sebuah benih saja ya. Iya. Kebangunan rohani yang kita dengar dari 94, kemudian Evi yang berlanjut 2000 di Surabaya, dan sampai hari ini pun DNA untuk menjangkau memenangkan jiwa-jiwa ada di anak muda kami. Ko Philip, Army of God tahun ini tahun yang ke-10. Ya, anniversary yang ke-10, right? Melihat ke depannya Ko Philip melihat kebangunan rohani yang seperti apa untuk angkatan ini? Simpel aja, orang-orang muda akan memberitakan Injil, memuridkan jiwa-jiwa, dan tidak pernah padam apinya, makin tua makin menjadi-jadi. Saya yakin itu yang Tuhan sediakan buat orang-orang muda zaman sekarang. Amin. Dari pembicaraan ini pun saya seperti apinya berkobar sekali. Pastinya Anda yang mendengarkan juga sudah nggak sabar dipakai Tuhan untuk membawa kebangunan rohani di kota manapun, di sekolah, di pekerjaan, di keluarga. Thank you sekali untuk Ko Philip, Ko Yu, Pak Sam, Jimmy, Evi yang ada bersama-sama. Pembicaraan kita berakhir di sini, tapi kebangunan rohani akan semakin besar. Dari kami di Before 30 Mentoring, salam revival, God bless you, bye.